kita sulap buah apel yang sudah saya siapkan ini menjadi keripik apel. Cara pembuatannya tadi juga sudah lihat kan? Simple. Nah, sekarang kita harus menggunakan dua features yang ada dari air fryer ini. Yang pertama, kita harus menggunakan dehydrate atau mengeringkan cairan yang ada di dalam apel ini. Kadar air harus dikeringkan. Setelah itu, baru kita menggunakan feature air fry yang menggoreng atau membuat ini menjadi garing. Nah, waktunya pun harus kita adjust. Bagaimana? Yuk kita mulai. Sebenarnya proses seperti ini, proses menggunakan mode dehydrate adalah proses menggantikan sinar matahari. Jadi kalau kita membuat secara konvensional bisa menggunakan dengan cara menjemur. Karena ini kita mau cara cepat, kita menggunakan mode dehydrate. Yuk kita masukkan. Jangan lupa pindahkan mode ke dehydrate 60 derajat selama 1 jam. Sebetulnya kalau ada 1,5 jam, saya mau 1,5 jam. Fungsi air fryer ini maksimum terlama 1 jam. Jadi kalau mau 2 jam berarti harus 2 kali. Oke, kita coba 1 jam dulu dengan 60 derajat Celcius. Yuk kita mulai. Nah, di sini teman-teman bisa lihat starting 2 menit pertama langsung konsumsi daya kira-kira 450 watt. Seperti tertera di layar wattmeter. Bila saya perhatikan, ini cycle-nya per 10 menit. Jadi 10 menit pertama mengkonsumsi 450-an. Nah, setelah itu dia akan turun drop menjadi antara 40 sampai 60 watt. Proses dehydrate sudah selesai. Ya, kita lihat dulu apakah apelnya cukup kering sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke, jadi ini seperti ini. Nah, ini ya sudah kering. Ya, lumayan kering ya. Oke. Ya, udah lumayan kering. Yuk, sekarang kita langsung frame fry. Nyalakan kembali. Defaultnya frame fry-nya 230 derajat 22 menit. Kita nggak perlu selama itu. Kita kurangi suhunya terlebih dahulu sekitar 200 derajat Celcius selama cukup 10 menit saja. Karena kalau terlalu lama nanti jadi gosong. Sampai step ini kita juga harus kontrol secara manual. Bila sudah mulai agak coklat, kita juga harus stop. Kenapa? Kenapa tidak ada default? Karena selama saya praktekkan pembuatan apel menjadi keripik, potongan buah apelnya, slice-nya selalu berbeda-beda tingkat ketebalannya. Oleh sebab itu saya sendiri harus lihat dengan mata sampai nanti sudah terbiasa. Saya sengaja kasih kamera action langsung untuk lihat ke dalam supaya teman-teman bisa lihat langsung proses seperti apa. Saya buat time lapse sekarang selama 10 menit. Well, kalau dilihat dari sini sekarang sudah mulai ada yang berubah warnanya, mulai mencoklat. Well, sebagian sudah benar-benar full coklat tapi belum hangus. Sudah mencoklat saja. Baik, proses dari buah apel menjadi keripik apel sekarang sudah selesai. Sekarang kita lihat setelah 10 menit kita panggang atau goreng, kelihatan seperti apa jadinya. Ya, sudah ada yang coklat ya, full coklat.
Yang tebal-tebal, yang ini baru pinggirnya aja menguning ya. Tuh, yang ini benar-benar sudah coklat, kelihatannya bolak-balik dan agak crispy. Ini sebagian. Nah, ini juga, ini benar-benar, ini dipegang keras ya. Seperti itu. Tapi ada juga yang gagal. Yang ini gagal. Jadi ini masih lembek. Tapi ini yang warna coklatnya sudah garing. Kalau ini nggak jadi ya, yang ini belum. Rata-rata yang tebal perlu waktu mungkin 10 menit lebih lama lagi. Tapi karena ada yang tipis, ada yang tebal di sini, makanya kalau saya bikin 20 menit, yang ini hangus. Jadi ini yang ini benar-benar crispy ya, bisa dilihat. Tuh. Jadi benar-benar crispy. Kalau saya potek, nah bunyi ya, jadi crispy-nya. Masih terasa manis, hampir mau, kalau gosong kan pahit ya, ini belum, masih rasa manis. Tapi ini kalau kelamaan 2 menit mungkin sudah pahit. Jadi demikian proses pembuatan dari buah apel menjadi keripik apel. Selamat mencoba, silakan share dan komen bagi teman-teman yang sudah berhasil.